Salam rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Oke saudaraku, ketemu lagi bersama saya Gus Edi. Di sini gudangnya Mustika Batu Badar Besi Ori. Oke saudaraku, kali ini saya akan membahas tentang cincin fosil galeh kelor. Kebetulan cincin ini dulunya barang peninggalan saudaraku dari paman saya, dan paman saya dulu dari iparnya. Iparnya juga seorang spiritual zaman dulunya, tapi sekarang sudah almarhum. Sudah ada kalau 10 tahun yang lalu lah. Cincin ini sudah saya bawa itu sekitar 8 tahun yang lalu saudaraku, dan fungsi dan tuahnya sangat bagus. Karena apa? Karena setelah saya bawa itu, waktu itu energinya memang sangat bagus, kuat sekali saudaraku. Cuman waktu itu belum aktif. Jadi pas saya bawa itu saya aktifkan ulang. Hasilnya sangat luar biasa kalau menurut saya pribadi. Sangat bagus. Ini saudaraku, fosil dari galeh kelor. Antik kalau menurut saya pribadi, karena saya punya juga satu-satunya saudaraku kalau yang ini. Karena ini sudah menjadi fosil, dan kebetulan ring tangannya, ikatnya embannya itu, ring ikat embannya itu pas di jari saya. Karena saya itu kalau pakai cincin kan ukuran jarinya 7. Waktu dulu itu sering saya pakai. Kalau tuah dan fungsinya itu bisa digunakan ya buat sarana selamatan kebal luar dalam, buat perisai, itu bisa saudaraku. Kalau tuah detailnya itu bisa digunakan kalau kita menghadapi orang-orang yang pakai susuk buat kebal dan sebagainya. Itu kalau kita punya fosil galeh kelor yang sudah aktif, itu isian orang yang kita hadapi itu tidak akan berfungsi sama sekali saudaraku. Jadi orang itu meskipun punya isian badan, punya susuk dan sebagainya, itu dia akan netral kalau kita punya fosil galeh kelor yang asli ori. Seperti itu ya saudaraku. Kalau digunakan buat keselamatan kebal luar dalam ya sampai bagus saudaraku. Kalau ini itu dulu pernah dipinjem murid saya juga, itu bilang ke saya silat di rambut itu bisa saudaraku. Karena ya barang itu kan menyesuaikan kualitasnya. Kalau barangnya memang bagus ya bisa, kalau barangnya nggak bagus ya nggak bisa, kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada yang tanya, Gus itu koleksinya kok banyak yang anti silat dan sebagainya, sebenarnya tidak banyak saudaraku, tapi kebetulan saya itu kan seorang kolektor dan pakar spiritual. Jadi otomatis kalau barang itu kan saya dulunya kalau buat simpanan itu kan barang pilihan, milih lah bahasanya. Kalau menurut saya bagus, barangnya saya simpan. Seperti itu. Kalau ditanya itu barangnya kok bagus-bagus Gus, namanya juga kolektor saudaraku. Kalau barang nggak bagus ngapain disimpan? Itu yang pertama. Yang kedua kan karena juga saya seorang spiritual, jadi saya tahu barang yang bagus enggaknya itu ya. Kalau bagus disimpan, kalau enggak ya
buang aja, ngapain, barang kalau nggak bagus kok dibawa. Kurang lebihnya seperti itu ya saudaraku. Kalau tuah yang lain istilahnya, kalau kita punya fosil galih kelor yang seperti ini saudaraku, yang aktif tapi fosilnya yang asli ori galih kelor, itu kalau kita ada orang yang kadang kan punya ilmu, itu orang-orang tua dahulu, mungkin ada orang-orang tua zaman sekarang, cuma agak jarang saudaraku, yang agak meninggalnya susah karena keilmuannya. Kadang kan kalau ilmu terlalu banyak itu, kalau orangnya ingat sih nggak apa-apa saudaraku. Kadang-kadang kalau orangnya nggak ingat, kalau ilmu zaman dulu itu kan harus pakai apa, ada pantangannya lah bahasanya dan sebagainya, itu bisa kita rendamkan saudaraku. Kita rendamkan ke air dan airnya suruh minum orang itu. Jadi ilmunya itu dia nanti akan luntur. Ilmunya akan luntur. Bila orang itu udah saatnya Allah memanggil, ya biar apa ya saudaraku, biar cepat lah bahasanya, biar nggak kasihan orangnya. Karena kalau orang itu udah saatnya, kalau matinya susah kan, ya kasihan keluarganya juga saudaraku. Seperti itu. Kalau buat perisai-perisai yang lain seperti gaib, anti santet, buat guna-guna itu sangat bagus saudaraku. Dia apa ya bahasanya, kalau ada serangan-serangan gaib seperti itu, dia akan mental. Seperti itu. Kalau kita bawa ke tempat yang angker-angker itu, ya insya Allah kita akan dijauhkan dari jin lah bahasanya. Biar kita itu, kadang kan orang ada yang sering kesurupan dan sebagainya. Kalau kita punya fosil galih kelor yang asli seperti ini, itu dia akan apa ya saudaraku, nggak berani mendekat lah bahasanya, makhluk-makhluk halus itu. Seperti itu saudaraku. Karena ya itu tadi, tuahnya memang larinya ke situ saudaraku. Banyak saudaraku fungsi dan tuahnya banyak. Kalau galih kelor yang asli juga itu bagus kalau punya yang itu saudaraku. Kalau di antara saudaraku punya galih kelor yang ori, yang asli, atau fosil galih kelor yang asli, itu disimpan baik-baik saudaraku. Cuma kalau belum aktif ya tinggal diaktifkan aja lah. Yang penting barangnya kan asli ori, seperti itu. Cuman sebagian juga banyak saudaraku yang hampir menyerupai lah. Kadang bukan galih kelor dibilang galih kelor, padahal galih kelor yang asli ori itu sangat langka sekali itu. Jadi barangnya tidak mudah saudaraku, sangat langka sekali. Makanya kenapa galih kelor itu, mau yang kayu galih kelornya atau yang fosil galih kelornya, kalau yang asli ori itu banyak diburu, ya karena barangnya itu tadi saudara, barangnya istimewa, langka sekali saudaraku. Seperti itu ya saudaraku. Karena fungsi dan tuanya banyak sekali, bisa kita manfaatkan buat sarana apa ya, kehidupan buat sehari-hari lah bahasanya. Karena barang-barang seperti ini kan intinya apa ya, buat sarana media, itu kan bagian dari ikhtiar, kita manfaatkan lah buat kebaikan, buat diri kita, buat keluarga kita, buat menolong sesama lah bahasanya. Seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu dan terima kasih. Semoga edukasi tentang fosil galih kelor atau kayu galih kelor semoga bermanfaat buat menambah wawasan saudara-saudara kita yang awam. Seperti itu ya saudaraku.
Oke saudaraku, buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja yang belum subscribe, silahkan di subscribe, ditekan tombol loncengnya, jangan lupa di share, di komen, di like ya saudaraku. Oke saudaraku yang sudah subscribe, share, like-nya saya ucapkan banyak terima kasih. Oke saudaraku, cukup sekian dulu dan terima kasih. Salam hormat saya, Gus Edi.